Baik, kita lanjutkan pada bab yang ke-20, yaitu bab al-luqatah. Al-luqatah dalam bahasa Arab artinya barang temuan. Al-luqatah, al-luqatah, barang temuan. Sebelumnya dijelaskan dulu di sini tentang barang temuan, ya. Luqatah dalam footnote-nya dijelaskan Syekh Aziz rahimahullah ta'ala, barang temuan. Juga dikatakan adapun al-Khalil membacanya lughatan, yaitu harta atau sesuatu yang berharga yang hilang dari pemiliknya atau tercecer. Jika yang tercecer atau terlantar itu berupa hewan, maka disebut dhalah, ya, dhalah. Tapi selain itu dikatakan al-luqatah, barang tercecer dan bukan barang temuan, ya. Kemudian jelaskan luqatah itu atau luqatah itu ada terdiri dari 4 macam. Ada 4 macam, ya, luqatah. Barang temuan ada 4 macam. Kan penjelasannya atau keterangan selengkapnya adalah sebagai berikut, kata beliau. Pertama, barang yang tidak atau kurang berharga serta tidak diminati oleh manusia, seperti tali yang tidak terlalu panjang, makanan yang tidak terlalu banyak, sepotong 2 potong roti, atau uang receh, mungkin uang 100, 200, ya. Hukum mengambilnya boleh saja, boleh dimiliki tanpa harus diumumkan kepada orang banyak. Namun apabila si penemu mendapati pemiliknya sebelum dia pakai, maka harus dikembalikan. Ini yang pertama, ya. Kedua, hewan atau hewan ternak yang tersesat dari pemiliknya, jenis ini sebagaimana disinggung sebelumnya disebut dhalah, ya. Disebut dhalah, binatang yang tersesat. Kalau manusia tersesat, dhalun, ya. Dhalalun, binatang dhalah. Bukan bola, dhalah. Ya. Ketiga, barang yang tercecer di tanah haram. Nah, yang ketiga, ya, hukumnya tidak boleh dipungut kecuali untuk mengumumkannya. Rasulullah SAW bersabda, wala tahilus saqitatuha illa limunsyidin. Tidak halal barang yang tercecer di tanah haram, ya, selain bagi orang yang ingin mengumumkannya. Tidak boleh dipungut kecuali dipungut untuk diserahkan ke tempat yang nanti di situ diumumkan, ya. Yang keempat, selain dari ketiga barang jenis di atas, berupa harta berharga atau hewan atau barang, maka hukumnya boleh dipungut untuk diumumkan dan berlaku padanya hukum luqatah. Kayaknya batai, ya. Maka sebagian dalam 4 macam. Yang satu, barang yang tidak terlalu berharga, yang tidak, ya, artinya orang kalau hilang itu nggak terlalu mikirin lah. Yang kedua, binatang yang tercecer. Yang ketiga, ya, barang temuan yang ditemukan di tanah haram, Makkah dan Madinah.
Dan yang keempat, barang berharga. Nah, yang pertama tadi bahwa apabila barang tersebut tidak terlalu berharga, ada harganya tapi tidak menyamakan. Misalnya yang punya juga kalau bilang nggak masalah. Misalnya tadi lah ya, tali pendek pergi semaker aja. Ya, tidak, artinya masih mudah saja dia mendapatkannya dan dia kalau ulang juga nggak sampai terlalu menyusahkan. Maka apabila yang menemukan itu mendapatkannya, dia boleh ambilnya, ya, dipakai. Atau sepotong roti, atau bisa goreng gato, ya, boleh-boleh aja satu. Ya. Tapi kalau satu kresek, keluarga kan, ya. Ya. Atau apalah dia, artinya permen ke atau padahal permen di jangan satu biji rugi ke bapak, boleh dimakan, ya. Boleh langsung dimakan. Dan yang lainnya yang sekali lagi bisa kita nilai lah, seperti uang 500, 100 rupiah. Itu tidak ada masalah, langsung dimiliki atau dimanfaatkan apa-apa. Tapi kalau uang, mungkin kalau masyarakat kota kampung nggak apa-apa, bagus ya. Jelas itu boleh saja untuk dimiliki. Supaya diketahui ya, jadi kalau ada barang ya atau yang tidak terlalu berharga, artinya tidak terlalu pengaruhi bagi pemiliknya apabila barang tersebut hilang pada dirinya. Adapun yang kedua itu nanti dijelaskan pada penjelasannya akan datang. Yang kedua barang apa tadi, hewan ya. Nah itu nanti ada penjelasannya ya. Dan yang ketiga tadi jelaskan sedikit masalah barang yang ditemukan di tanah haram. Di tanah haram di Mekah, maka kalau tidak untuk kita umumkan, diserahkan pada yang menggugat, baiknya ya, oh usah dipromote. Ada hukum tersendiri bagi barang yang ditemukan di tanah haram. Adapun barang yang berharga itu harus diumumkan, ya. Walaupun pada dirinya dia memegangnya, tetapi diumumkan sampai setahun. Baiklah, hadis yang pertama dalam bab ini, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tamratin bi tariq fa qala laula anni akhafu an takuna min as-sadaqati la akaltuha. Ya, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tamratin bitariqi faqala laula anni akhafu an takuna sadaqatan minas sadaqati la akaltuha. Satu ketika Nabi berjalan dan menemukan ada kurma, sebiji kurma tercecer di jalanan. Maka beliau bersabda, kalau saja saya tidak takut ini barang, ini kurma ini bagian dari zakat. Karena boleh jadi orang yang mengeluarkan zakat, ya, kurma, zakat kurmanya terjatuh, ya. Sementara Nabi apa? Gak makannya, karena memang nggak boleh makan zakat. Nabi tidak makan zakat atau sedekah, ya. Kalau kita boleh, kalau itu barang itu zakat, nggak apa-apa, ya. Sedekah. Nabi memang tidak boleh menerima, tidak makan zakat, ya, dan sedekah karena itu dianggap sebagai apa, pembersih harta, kotorannya harta. Karena dia tidak makannya, maka mengatakan kalau saja itu bukan aku, kalau saja aku tidak takut bahwa itu adalah bagian daripada zakat, maka aku makan. Artinya menunjukkan bahwa ya, kalau kita menemukan kurma sebiji, ini celah atau 2 biji, ya ada apa? Ya sejenisnya itulah bagi kita mungkin bukan kurma dia, ataukah roti atau apa ini. Maka ini menunjukkan bolehnya dimakan. Sebenarnya di sini jelaskan dalam hadis ini, penjelasan hadis ini oleh Ustaz Yazid rahimahullah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya benda kurang berharga yang tercecer di jalanan boleh dimanfaatkan oleh si pemungut meski tanpa mengumumkannya. Bisa diumumkan masjid ini kurma siapa? Ya. Ini permen siapa? Atau diumumkan di ya itu pengumuman. Dan masjid tidak boleh mengumumkan, ya.
Dalam kisah ini, definisi atas Rasulullah tidak mau memengutnya karena khawatir kurma tersebut adalah pemasakan, sementara beliau tidak boleh memakan harta zakat. Ya. Nah, kalau kita baru boleh aja, ya. Kalau ketemu dimakan, ya. Walaupun ya artinya ini menunjukkan boleh, zakat itu mau roti di jalanan sepotong, ya. Itu menunjukkan boleh dimakan, tetapi perkara kita tidak mau makan itu dari bahasa mungkin nah, gak enak harus sih ya, ataupun merasa jijik atau apa ya, itu urusan kita. Tapi bahwa itu asalnya apa? Boleh ya, boleh dimakan. Nah, ada juga orang yang sangat takut sekali ya. Tapi kalau dia tidak mau makan, ada rasa khawatir saja, lebih boleh dapat. Tapi kalau takut secara hukum agama, kalau takut karena hukum agama, maka itu salah. Karena agama membolehkan. Ya. Karena hukum agama membolehkan itu untuk dimakan. Ya. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala membawakan intisari dari hadis tersebut, tidak mengapa memungut barang kurang berharga yang tercecer seperti tali, tongkat, ya. Dan kita tongkat tersebut bukan yang tongkat inti orang yang antum hajat hidupnya. Ada orang jalan-jalan kalau katanya bawa tongkat, tapi ada juga yang tongkat itu mahal begitu ya. Atau memakan harta zakat yang terjatuh. Maksudnya atau sisa-sisa panen dan lainnya. Nah ini kan artinya seperti sisa panen ini sekarang. Kalau kita jarang memungutin beras-beras padi-padi yang jatuhan sisa panen ya, atau panen orang yang tercecer ya, di jalanan. Nah ini sama dengan bolehnya memunguti apa? Kuah sawit, apa? Berondol, tapi berondol beneran, bukan yang diberondolkan. Ya, karena ada juga orang yang berondol. Tapi ternyata sawit orang yang berondol. Iya, ini payah. Ya, sekarang itu payah. Bukannya berondolannya saja, sawitnya saja juga ada ya. Nekat orangnya, luar biasa ya. Berarti memang para pencuri ini semangat ya. Semestinya kita bertaati lebih semangat lagi. Dia biasa qiyamul lail waktu mencuri ya. Itu qiyamul lail itu mencuri malam-malam dan mikul sawit lagi, tahan dia. Semestinya kita yang mulai untuk sholat lebih semangat lagi, semestinya kan. Ini untuk pencuri loh ya, harus qiyamul lailnya bukan lain. Dan sering ya sekarang katanya juga sampai ya ada yang bawa trap lah apa bahwanya aja macam dia. Oke. Semangat sekali dia beramal. Oke. Makanya Allah mengatakan ya ayuhan nasu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Supaya manusia kalian semua itu susah payah untuk menuju Tuhan kalian ya. Dan pasti ketemu dia. Orang qiyamul lail salat susah payah juga, mencuri qiyamul lail susah juga ya, sama-sama susahnya. Dan ujung-ujungnya ketemu kepada Allah nanti ya. Nah, maka disitulah finishnya kemana ditempatkan ya. Yang sholat ke surga, yang mencuri ke neraka kalau dia tidak taubat dan tidak diampuni ya. Ini tidak mengatakan pencuri masuk neraka ya. Artinya mencuri itu dosa besar di bawah syirik, mungkin aja diampuni Allah. Tapi kalau dia tidak taubat dan tidak mengembalikan hak milik orang dan akhirnya itu tidak diampuni Allah, karena manusia harus diserahkan pada manusia, Allah bisa jadi masuk neraka. Maka sekali lagi semua kita ini berusaha payah ya. Mudah-mudahan susah payah kita itu untuk ketaatan kepada Allah. Kemudian sifat ya waraknya Nabi SAW, beliau tidak mau memungut kurban tersebut padahal dibolehkan, karena dari segi kepemilikan kurban tersebut adalah barang yang kurang berharga, sedangkan dari segi sedekah pun masuk belum bisa dipastikan ya. Makanya menunjukkan waraknya Nabi ya. Warak itu artinya sangat berhati-hati perkara dunia untuk kebaikan agama. Ini waraknya, sangat berhati-hati dalam perkara dunia demi kebaikan agama. Itu ya. Bapak Nabi tidak memungutnya. Pertama, barang tersebut oleh itu adalah enggak jadi masalah sebiji kurma. Yang kedua,
Belum tentu juga itu zakat. Belum tentu itu barang zakat. Kalau kemudian nggak apa-apa itu ya, karena nggak tahu itu kan zakat atau bukan ya. Belum ada indikasi kuat bahwa itu zakat. Artinya boleh, tapi Nabi lebih berhati-hati sih. Lebih berhati-hati, namanya wara, dan ini diperlukan dalam hidup ini ya. Ya dikasih di uang apa? Saya kasih itu lah tadi ke kegiatan apa? Perlu dikasih uang apa nih? Nah, hati-hati ya. Kantor tahu-tahu dapat uang apa ini? Pengen booking. Hati-hati ya. Ibu nggak tahu-tahu kalau dapat bagian. Nah, ya. Baik tidak usah ya, tidak semua wara ya. Kecuali kita ada andil di situ ya. Haramnya atas zakat dan sedekah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagi keluarga beliau sampai hari kiamat. Dia mengaku dirinya keturunan Nabi. Wahai Baklawi, misalnya, ya Baklawi yang begitu bugat ya. Kalau dulu ada keturunan Nabi, jangan minta zakat atau membangsa apa ya. Kalau Anda benar-benar Nabi minta zakat, maka Anda adalah Baklawi palsu. Ya, KW berapa itu? Ya, Habib KW. Ya, maka Anda ada, kalau dengan Abu berapa minta sedekah. Karena Ibu pernah datang ke rumah Simri, minta ongkos jalan oleh sedekah. Itu Habib beliau. Ya. Berarti, wah ini jelas. Ini nggak benar ini. 4. Bolehnya memungut kurma yang tercecer serta tidak perlu dicari pemiliknya. Jika tidak diketahui ataupun jika diketahui pemiliknya, maka dia harus membalikannya. Kau tahu ya. Pada kau ini kurma ya punya sama dengan roti ataupun permen lah ya. Tidak wajib bagi pemungut barang kurma berharga yang tercecer untuk menyedekahkannya kepada yang membutuhkan. Dan harus dia makan sendiri nggak apa-apa ya. Tapi mau dikasihkan pada orang lain nggak apa-apa, tapi bukan wajib. Kalau dia makan sendiri nggak apa-apa juga. Kemudian sifat tawadu Rasulullah SAW, beliau ingin mengambil sesuatu yang remeh, ya, yang tercecer untuk dimakan, padahal beliau memiliki kedudukan yang tinggi. Ya. Artinya beliau tidak mau mudah-mudah makan yang begitu rendah nilainya, karena beliau menjaga ya muruah beliau sebagai Rasulullah SAW. Baik, yaitu hadis yang pertama tentang pembuka dari Bulu Khotoh, tentang asal usulnya dari yang Bulu Khotoh jenis pertama, bahwa bolehnya memungut barang yang tidak terlalu berharga. Kalau berharga ya semuanya pasti ada harganya ya. Sebiji kurma juga ada harganya. Cuma nanti tidak terlalu berharga dan tidak terlalu mempengaruhi bagi orang yang tercecer dari barang tersebut.